Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Ramansyah, NIM 19060122. Saya berasal dari Universitas Negeri Padang, jurusan Ekonomi Pembangunan. Saya akan bacakan hasil tugas resume sejarah pemikiran ekonomi yang berjudul Aliran Sisi Penawaran. Yang pertama, tokoh-tokoh aliran sisi penawaran. Menurut Harold M. Church dan Thomas Wheeler, aliran sisi penawaran dapat dibedakan atas dua kelompok, yaitu kelompok utama dan kelompok radikal. Kelompok aliran utama diwakili oleh Martin Fredstein dan Michael Baskin. Kelompok ini menekankan perlunya insentif pajak dalam memacu pertumbuhan ekonomi lewat dampaknya terhadap tabungan dan investasi. Kelompok aliran utama banyak menganalisis dampak perubahan pajak terhadap penawaran labor serta dampak program keamanan sosial terhadap jumlah tabungan. Kelompok ini telah banyak memberikan sumbangan pemikiran lewat jurnal-jurnal ilmiah dan sangat berpengaruh serta aktif dalam profesi ekonomi. Kelompok kedua yang disebut kelompok radikal adalah kelompok yang publisitas lebih banyak. Kelompok ini menyatukan bahwa pemotongan pajak akan memberikan dampak positif terhadap tabungan, investasi, dan penawaran tenaga kerja serta penerimaan total yang lebih banyak. Dan pajak termasuk dalam kelompok radikal ini adalah Arthur Laffer dan George Gilder serta anggota Kongres George lainnya. Kelompok aliran sisi penawaran radikal pada intinya menggunakan dua proposisi. Yang pertama, pemotongan pajak akan memberikan dampak besar terhadap produktivitas kerja sehingga secara total penerimaan dari pajak akan meningkat. Yang kedua, program pemotongan pajak akan memberi dampak positif dalam meningkatkan laju pertumbuhan output dan mengurangi inflasi. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa aliran sisi penawaran muncul tahun 1970-an dan semakin populer tahun 80-an di masa pemerintahan Reagan di Amerika Serikat, karena pandangan pakar-pakar aliran sisi penawaran langsung dijalankan oleh Reagan. Pandangan ekonomi mereka juga sering dijuluki Reaganomics. Tidak ada definisi yang spesifik dari Reaganomics ini selain kebijaksanaan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah Reagan cuma tahun 1981 sampai 1982. Yang kedua, perbedaan pandangan Keynesian dan monetaris. Pada bab 15 disinggung bahwa pada tahun 70-an terjadi debat hebat antara kubu Keynesian dengan kubu monetaris. Perdebatan itu tentang gejala-gejala dan masalah-masalah ekonomi berikut kebijaksanaan yang sebagiannya diambil untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Pendapat mereka memang sering bertentangan. Dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi, kubu Keynesian lebih menyukai kebijaksanaan fiskal yang bersifat ekspansif. Sementara itu, kubu monetaris lebih menyukai kebijaksanaan moneter yang kontraktif dan konservatif. Walaupun demikian, di antara keduanya mempunyai persamaan, yaitu sama-sama melihat perekonomian dari sisi permintaan. Berbeda dengan kedua aliran yang disebut di atas, aliran sisi penawaran percaya bahwa yang harus diberi perhatian utama bukan segi permintaan, tetapi yang dilakukan kubu Keynesian maupun monetaris, melainkan sisi penawaran. Perubahan dalam titik pandang ini karena masalah ekonomi yang dihadapi tahun 80-an. Berbeda dengan yang dihadapi pada masa-masa sebelumnya. Pada masa Keynes, perekonomian relatif kurang berkembang. Hal itu ditandai oleh keadaan berupa sering terjadinya resesi, bahkan depresi. Harga-harga pun cenderung menurun. Pada tahun 80-an, perekonomian juga mengalami kekeliruan dengan tingkat pertumbuhan sangat rendah. Akan tetapi, angka inflasi tinggi. Hal itu karena meningkatnya harga-harga didorong olehnya naik harga-harga minyak sewaktu negara-negara OPEC melancarkan politik embargo politik. Mutu kerja aliran sisi penawaran sangat berbeda dengan kubu Keynesian yang lebih suka melakukan fine tuning. Bagi pakar-pakar aliran sisi penawaran, lebih baik meningkatkan pendapatan nasional melalui pemanfaatan sumber daya penuh daripada mencoba menekan fluktuasi ekonomi.
Kesempatan kerja penuh sangat besar, artinya bagi pemikir-pemikir aliran sisi penawaran, walaupun misalnya dalam jangka pendek laju pertumbuhan kesempatan kerja hanya naik sedikit, dampak jangka panjangnya sangat besar, karena dampak tersebut bekerja secara kumulatif. Adapun kunci utama untuk mencapai kesempatan penuh ialah dengan memberi insentif pada para pelaku ekonomi agar lebih rajin bekerja dan berproduksi. Yang terakhir itu C, program penurunan pajak dan anggaran berimbang. Kalau seandainya dilakukan kebijaksanaan ekspansif, baik kebijaksanaan fiskal maupun moneter, harga-harga akan semakin tinggi dan inflasi tentu akan semakin membumbung. Oleh karena itu, timbul pemikiran bahwa yang sebaiknya diotak-atik adalah sisi penawaran. Dengan mendorong penawaran agregat ke kanan, output akan bertambah. Bersamaan dengan itu, harga-harga akan semakin menurun. Ini jelas merupakan hal sangat menarik, ibarat pepatah, sambil menyelam meminum air, sambil memaju pertumbuhan output nasional, tingkat inflasi dapat ditekan. Sekarang, apa kebijakan dan langkah yang dapat dilakukan untuk mendorong kurva penawaran ke sebelah kanan dalam upaya mempromosikan peningkatan output nasional sekaligus membuka kesempatan kerja serta menekan laju inflasi tersebut? Cara yang dianjurkan cukup banyak, yaitu antara lain: yang pertama, mendorong masyarakat lebih rajin menabung; yang kedua, menurunkan tingkat pajak; yang ketiga, mendorong masyarakat untuk lebih berani mengambil risiko dalam berusaha; yang keempat, mendorong mobilisasi angkatan kerja; yang kelima, mendorong masyarakat untuk lebih banyak bekerja di sektor real. Sekian dari pembacaan hasil resume sejarah pemikiran ekonomi saya. Jika ada kesalahan dan yang janggal, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.